Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anugrah di channel Ansiti Support. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang mengapa orang dengan gangguan cemas panik itu sering menyalahartikan bahwasanya dirinya sakit jantung, gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, karena jantungnya sering berdebar-debar kencang. Jantung berdebar-debar ini datang tidak disangka-sangka, datang sewaktu-waktu, tidak diundang. Bahkan pada saat duduk diam saja, itu jantungnya berdebar-debar kencang. Lagi santai, lagi nonton TV, kemudian lagi nyantai duduk di sofa, bahkan dari tiduran saja, itu jantungnya bisa berdebar-debar kencang. Kemudian untuk beraktivitas sedikit saja ya, itu misalnya jalan kaki, keluar rumah, itu jantungnya juga langsung berdebar-debar kencang. Sehingga banyak orang menyalahartikan bahwasanya jantungnya ada masalah. Padahal ketika diperiksakan ke dokter, jantungnya sehat gitu. Kemudian sampai gonta-ganti dokter, kemudian sampai uh, berobat kemana-mana. Orang berobat menyarankan untuk berobat ke sana, datang ke sana, untuk alternatif ke sana, datang ke sana gitu. Jadi mendengarkan masukan dari orang lain untuk mencari pengobatan yang sampai ketemu penyakitnya gitu ya. Padahal secara medis orang itu dinyatakan sehat oleh dokter. Kemudian sensasi kekurangan oksigen gitu. Untuk beraktivitas sedikit saja, orang dengan gangguan cemas itu merasa seperti bernafas, tapi kayak kurang oksigen di otaknya. Seperti seolah-olah kayak tidak ada oksigen yang masuk ke paru-paru. Padahal kenyataannya tidak ada masalah sama sekali. Itu hanya dari cemasnya. Jadi seolah-olah kayak ketika bernafas itu tidak ada paru-paru, tidak ada oksigen yang masuk ke paru-paru. Padahal kalau misalnya nggak ada oksigen masuk paru-paru, tentunya akan pingsan atau fatal ya. Namun kenyataannya masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, walaupun merasakan sensasi seolah-olah kayak oksigennya kurang di dalam tubuh yang dihisap oleh hidung dan dirasakan kayak bernafas kayak kurang oksigen gitu. Yang ketiga adalah keliangan. Untuk beraktivitas sedikit saja itu keliangan parah. Akhirnya menyebabkan jantungnya juga berdebar-debar gitu, berdebar kencang. Dan itu disalahartikan ya oleh penderita anxiety itu, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan saya ada gangguan jantung, jangan-jangan ada jantung koroner gitu. Lalu yang keempat, gampang capek. Ketika beraktivitas sedikit saja untuk jalan kaki keluar rumah itu seolah-olah kayak nafasnya habis, jantungnya berdebar kencang, kemudian rasanya mau pingsan. Dan itu menyebabkan orang dengan gangguan anxiety itu berpikir macam-macam, pastinya selalu mengarah ke jantung. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu ketika diperiksakan ke dokter, jantungnya sehat, jantungnya baik-baik saja, padahal sudah sampai EKG, sudah sampai ronsen atau sudah sampai ekokardiografi. Namun nyatanya masih nggak percaya, seorang penderitaan itu gampang nggak percaya dengan data medisnya dia, karena memang sensasi yang dirasakan itu sangat dahsyat, sangat menurunkan kualitas hidup.
Sehingga banyak orang mengartikan kalau dia itu sebenarnya sakit apa benar sakit jantung atau bukan gitu. Karena nggak bisa beraktivitas sama sekali. Bisa tapi terbatas, sangat terbatas. Itulah mengapa orang dengan gangguan anxiety itu tidak bisa hidup normal, tidak bisa produktif. Ya karena buat beraktivitas sedikit saja capek, lelah, sehingga dia tidak bisa bekerja kuat, tidak bisa bekerja keras, tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya ketika tidak diobati dengan benar. Lalu apa bedanya ya ketika sakit jantung beneran? Yaitu kalau orang sakit jantung itu memang rasanya juga sesak gitu, nafasnya itu sesak, susah untuk bernafas gitu, sampai serangan jantung itu untuk bernafas saja susah, sehingga harus diberikan ring agar darahnya itu bisa memompa dengan lancar kembali. Setelah dipasang ring juga akan kembali lancar darahnya sehingga bisa bernafas. Kemudian ada dikasih obat-obatan untuk jantung tentunya agar tidak berdebar-debar. Itu untuk sakit jantung ya. Tapi kalau untuk ansitas itu tidak dikasih obat jantung, tetapi biasanya dokter akan menyarankan untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Dan nyatanya ketika diobati dengan benar, itu keluhan di badannya itu pun akan berkurang. Misalnya yang tadinya itu rasanya jantungnya sering berdebar kencang, kemudian kurang oksigen rasanya, kemudian keliengan, kemudian gampang capek, terus perutnya mual-mual, atau itu kan hampir sama dengan orang yang sakit jantung sebenarnya ya. Mirip lah. Namun pada kenyataannya setelah diperiksakan semua medisnya itu bagus, masih nggak percaya kalau sebenarnya dia itu sehat. Dan disarankan psikiater juga masih ngeyel karena emang saya orang gila gitu atau orang stres. Padahal secara kenyataannya memang sudah ada perubahan di neurotransmitter otak yang menyebabkan jantungnya itu ngaco, detaknya, kemudian sensasi di tubuhnya, asam lambungnya naik. Jadi bukan hanya jantung saja yang dirasakan, atau memang ada yang ansitas tapi dominan jantungnya yang berdebar-debar saja gitu. Tapi memang ada yang sampai merasakan sampai rasanya mau pingsan, keliengan, takut keluar rumah, takut di keramaian, seperti itu. Sehingga itulah kenapa dikatakan bahwa pikiran yang sakit itu akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Ketika pikirannya sehat, tubuhnya sehat. Tapi ketika pikirannya sakit, ada fungsi tubuhnya yang akan bergejolak atau tidak sesuai fungsinya. Memang ada yang dominan gangguannya ke psikosomatik atau psikotik. Kalau psikosomatik itu gangguan pikiran yang menyebabkan semua organ tubuhnya, termasuk jantung, paru-paru, lambung, usus, kemudian telinga berdenging, sakit kepala. Gangguan pikiran yang menyebabkan fungsi tubuhnya itu menjadi kacau, itu disebabkan oleh neurotransmitter, serotonin, dopamin. Kemudian dopamin yang seharusnya itu jumlahnya seimbang, tetapi karena jumlahnya berkurang, akhirnya pesan dari otak untuk mengatur fungsi organ itu menjadi kacau. Bedanya dengan psikotik adalah orang dengan gangguan psikotik itu lebih mungkin ada waham atau bisikan-bisikan di kepalanya itu, kemudian ada sampai
dia itu rasanya telinganya ada yang membisiki, kemudian ada rasanya bisikan-bisikan di kepala terus menerus, sehingga dia juga nggak bisa tidur dengan berisik, otaknya itu berisik. Jadi kalau misalnya dia kena psikotik, susah tidur, halusinasi, kemudian banyak bisikan-bisikan, itu dinamakan dengan gangguan psikotik. Makanya penting untuk pergi ke psikolog atau psikiater agar didiagnosa apakah ini psikosomatik atau psikotik. Nah, itulah perbedaan antara orang dengan sakit jantung ya karena psikosomatik dengan orang sakit jantung beneran yang gejalanya mirip. Oke, itu aja dari saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.